Ya. Ya, kita sudah menyelesaikan penyusunan anggaran statis ya. Tadi yang sudah disusun sampai angka 10 itu adalah anggaran statis ya. Jadi anggaran kita bisa, perusahaan bisa punya segini, punya neraca nilainya dengan angka-angka ini jika dia punya income statement yang kondisinya begini. Nah, dia bisa punya income statement artinya punya laba segini jika jualannya segini, jika selling end segini, jika laba rendah. Ini semua merupakan syarat. Nah, makanya bisa dikatakan anggaran itu adalah pengendalian, karena angka ini semua syarat tadi. Jika segini, ya kalau segini, ini sedikit kalau, ya dan seterusnya. Makanya itu semua syarat sebetulnya. Nah, demikian makanya disebutnya itu statis, gitu ya, nggak dinamis. Gitu. Nah, masalahnya anggaran statis itu ya ini kan justru pada tingkat aktivitas tertentu gitu ya. Nah, ketika dipakai untuk pengendalian gitu ya, pengendalian itu tadi dipakai buat pengendalian gitu, untuk melihat apakah tercapai atau tidak. Makanya tadi sifatnya syarat, jika segini itu kalau tercapai segitu gitu, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan yang statis untuk pengendalian, ini nanti bisa menimbulkan masalah gitu, bisa menimbulkan masalah. Masalahnya adalah gini, belum tentu yang direncanakan tadi, budgetnya jualan sekian, beli barang segini, itu semua bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ya, jadi belum tentu bisa rencana jualan segitu, terus realisasinya jualan sama gitu dengan rencananya, belum tentu. Ya, bukankah itu yang terjadi di kehidupan kita ya? Kita sudah merencanakan ini itu, tapi nanti ketika ke besoknya ternyata hujan di pagi hari, jadi macet, jadi kita nggak bisa ditemu tepat waktu. Nah, itu contoh yang paling gampang. Gitu, seperti itu. Seperti yang kita alami sekarang, mana ada yang tahu pandemi sekarang seperti ini, sehingga semua harus kalau bisa diam di rumah, gitu. Nah, seperti itu yang kita jalani saat ini. Tuh ya, tuh ininya. Nah, makanya yang bingung adalah gini. Kalau nanti aktivitasnya lebih tinggi, kan logikanya biaya variabelnya pasti lebih tinggi, gitu ya, akan lebih tinggi, gitu. Nah, tapi kalau akhirnya itu lebih tinggi, kan sebetulnya itu nggak nunjukin boros, gitu ya. Nah, padahal kalau kita bicara anggaran yang lebih tinggi itu kan boros, gitu ya. Tapi kalau anggaran memang angkanya lebih boros, tapi kalau angkanya lebih boros, jika aktivitasnya lebih tinggi, ya bukankah itu hal yang wajar? Nah, itu yang bisa menimbulkan masalah di sini, ya. Sama kalau aktivitasnya lebih rendah, harusnya biayanya lebih rendah juga, gitu ya. Cuman aktivitasnya berarti kan menurun, gitu ya. Hemat jadi hemat, tapi kan aktivitasnya menurun juga berarti. Nah, berarti ada rencana yang tidak terrealisasikan juga sebetulnya, gitu ya. Nah, apakah itu baik atau buruk? Ya, itu kan yang nggak bisa diselesaikan kan permasalahan anggaran statis ini. Ya, dia kan cuma rencana tapi untuk single activity, gitu ya, single activity. Nah, sehingga kalau kita pakai statis budget sama aktualisasinya nanti itu hal yang nggak bisa dibandingkan. Kalau kita paksa bandingkan itu sama dengan kita bandingkan nih gambarnya apel sama jeruk, gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan, nanti keputusannya bisa salah karena dasarnya datanya juga nggak cocok buat dibandingkan. Ini contohnya, ya. Ini contohnya. Ini adalah perusahaan baru lagi, gitu ya. Ini Cisco, perusahaan produksi keju, ya, keju ini. Dia udah nyusun, ya, nyusun budget. Ya, ini contohnya cuma overhead doang, ya, cuma overhead aja. Nah, seperti ini. Budgetnya adalah berdasarkan jam mesin. Nah, jam mesinnya 10.000. Nah, terus ini ketemu jam mesin segini, gitu ya, 40.000, 30.000, ya, segini. Ini budgetnya aja pokoknya. Budget segini, budget segini. Nah, ini budget ternyata kenyataan tidak seperti rencana, ya. Nih, rencananya 10.000, kepakainya cuma 8.000. Nah, berarti kalau kepakainya turun, wajar dong kalau variable cost-nya turun, ya, wajar nih, turun kan turun jam mesinnya, ya, turun di sini. Nah, kemudian fixed cost-nya tetap, gitu, cuma ini asuransinya ternyata lebih, gitu ya. Ada yang bisa seperti itu, bisa. Jadi kalau misalnya bisa turun, justru biaya tetapnya itu bisa naik, gitu, seperti itu. Tapi kan naik juga nggak jauh-jauh amat ya. Gitu.
meskipun in total dia lebih rendah ya total biayanya. Nah, kalau seperti ini terus kita selisihkan ya, seperti di APBI kemarin untuk varians. Ini lebih gede, aktualnya lebih kecil ya, sorry ya. Nih, di sini ya tuh. Aktualnya lebih kecil. Nah, kalau misalnya aktual lebih kecil daripada anggaran, kita sudah waktu di APBI kemarin, ini favorable ya, menguntungin di sini menguntungin. Nah, yang tidak menguntungkan hanya asuransi ya di sini. Nah, hanya dia. Tapi secara keseluruhan selisih kita itu favorable atau unfavorable? Favorable. Gedean favorable daripada unfavorable. Favorable ini 11.700, ini unfavorable 50 dolar. Berarti ya sisanya 11.650 favorable. Nah, kemarin di APBI kita sudah belajar kalau selisih favorable itu berarti menguntungkan. Benar ya? Kalau favorable itu berarti nggak apa-apa atau menguntungkan perusahaan. Apakah betul ini menguntungkan? Kalau dasarnya hanya ya aktualnya lebih kecil kok biayanya keluar ya lebih kecil orang jam mesinnya pakainya lebih rendah gitu dan seperti itu. Nah, ya ini yang nggak bisa sebetulnya nggak bisa dibandingkan karena budgetnya itu 10.000 aktualnya 8.000 gitu ya. Nah, ya ini apel jeruk nggak bisa dibandingin di sini. Akhirnya bisa keputusannya salah karena kemungkinan sebetulnya nggak favorable, bisa aja unfavorable sebetulnya. Ya belum tentu angka ini betul gitu di sini. Ya kalau angkanya salah, ya keputusannya bisa salah gitu seperti itu. Ya seperti yang kita alami saat ini gitu teman-teman. Kalau baca berita ya kayak di beberapa di Korea, pasien yang sudah sembuh ternyata balik lagi ke rumah sakit gitu. Nah itu di beritanya dikatakan sebetulnya mungkin waktu itu terjadi kesalahan pada saat mempelajari sel antibodi si pasiennya. Harusnya itu mungkin sebetulnya belum gitu, tapi karena salah angkanya waktu itu jadi keputusannya salah, dikatakan sudah sembuh gitu. Nah seperti itu. Nah itu ya, itu kalau angkanya salah keputusannya bisa salah. Nah nih kita sepakat favorable tuh ya terjadi kalau ya aktualnya lebih kecil gitu ya daripada budgetnya. Terus ini apakah betul berarti ini? Apakah berarti dan good job berarti kalau kayak begini apakah good job, apakah bagus? Ya. Kalau patokannya cuma yang penting lebih murah ya iya jawabannya lebih bagus, tapi apakah betul lebih bagus? Ya. Nih kita bandingkan dengan yang angka ini ya. Ini salon ya, hairstyling. Planning budgetnya di sini 1.000 ya, 1.000 customer, 1.000 klien ya, customer. Kalau 1.000 dia punya budget akan dapat revenue 180.000 dan beban-beban yang lainnya. Nah, kalau customernya naik 1.100 ya revenue naik dong ya, tapi biayanya ada yang naik ya, ada yang naik ya. Nah, dengan demikian ya customer naik, biaya naik, itu nih favorable juga. Padahal tadi kita sudah sepakat kalau yang bagus itu yang begini, yang biayanya lebih rendah. Gitu lah. Sekarang biayanya lebih tinggi. Nih, biaya lebih tinggi, favorable juga. Nah, berarti rumus yang tadi tidak terbukti dong ya. Gitu di sini. Ya kalau dikatakan, ya kan biayanya naik karena revenue naik. Loh, sekarang kalau misalnya bicara mengenai salon, emang kita targetnya 1.000. Ya datang 1.100. Masa iya 100 orang ini kita tolak? Ya rezeki ditolak dong kalau gitu. Itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu, ya. Nah, dengan demikian patokan yang tadi di sini ini nggak bisa dipakai. Artinya kita nggak bisa membandingkan statik sama aktual, itu nggak bisa kita bandingkan seperti ini. Ini 10.000, 8.000 ini beda loh. Ini nggak bisa kita pakai seperti itu. Sama ini 1.000 sama 1.100 nggak bisa kita bandingkan di sini, ya. Bisa kita. Terus jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya adalah membuat anggaran yang fleksibel nih, ya. Tuh, saya nggak bisa bikin kesimpulan pakai statis budget gitu karena ya apakah itu benar gitu. Tadi kita sudah buktikan yang Cisco itu kalau pakai rumus yang Cisco nggak terbukti di hairstyling.